warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qul rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kita sehat, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atau tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Allahumma amin. Baik para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, di mana pada pertemuan yang lalu sudah dibahas yang mengenai keutamaan memperbanyak amal ya di bulan Ramadan. Pertama, sedekah, perbanyak sedekah di bulan puasa. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak yang qiyamul lail ya. Kemudian tilawatul Quran. Yang keempat ada i'tikaf. Yang kelima adalah al-i'timar atau umrah di bulan Ramadan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai al-madatus sadisah fi subuti syahri Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-madatus sadisah, mada yang keenam, fi subuti syahri Ramadan, di dalam penetapan bulan Ramadan. Yasbutu dukhulu Ramadhan bi ahadin amrayni. Masuknya bulan Ramadan ditetapkan dengan salah satu di antara dua cara. Ada dua cara ya dalam menentukan awal masuknya bulan Ramadan. Awwaluhuma kamalu syahri sabiqi anhu wa huwa Sya'ban. Yang pertama adalah dengan cara menyempurnakan bulan sebelumnya, bulan Sya'ban. Fa idza tamma li Sya'bana salasuna yawman. Apabila sempurnanya bulan Sya'ban, yaitu digenapkan menjadi salasuna yauman, 30 hari. Fa yaumul wahidi wa salasina huwa awwalu yaumi min Ramadhan qatiyah. Maka hari yang ke-31-nya adalah awal masuk bulan Ramadan. Jadi cara yang pertama ya menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hari ke-31-nya merupakan
awal bulan Ramadan. Wasanihima, dan yang kedua adalah ru'yatul hilal. Yang kedua adalah dengan cara melihat hilal, ru'yat. Fa'idha ru'ya hilalu Ramadana lailata salasina mina Sya'ban faqad dakhala syahru Ramadana. Apabila terlihat hilal lailata salasina, apabila hilal Ramadan terlihat ya pada malam ke-30 mina Sya'ban faqad dakhala syahrul Ramadan, maka telah masuk bulan Ramadan. Wa wajaba shaumuhu, dan wajib saum pada hari tersebut, liqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut di antara kalian, falyasum, maka berpuasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum al-hilala fasumu, apabila kalian melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat hilal, fa'aftiru, maka berbukalah. Wa in ghamma 'alaikum fa'akmalul 'iddata salasina yauma, ya, maka jika hilalnya tertutup oleh awan, ini bulan Syawal ya maksud. Idza ra'aitumuhu yang kedua ini maksudnya bulan Syawal. Fa'aftiru, maka berbukalah. Fa'in ghamma, maka jika tertutup oleh awan, fa'akmalul iddata salasina yauman, maka sempurnakanlah puasanya menjadi salasina yauman, 30 hari. Wa yakfi fi subuti ru'yati syahadatu adlin aw adlain, maka cukup dalam penetapan ru'yat ya orang yang menyaksikan satu orang yang adil atau dua orang yang adil. Nah, ini berkaitan dengan penentuan bulan Ramadan. Jadi ada cara penentuan masuknya bulan Ramadan ya, atau sekarang ada dengan cara ru'yatul hilal. Ya, ru'yatul hilal itu kalau sekarang sudah canggih. Ya, kalau kita melihat secara langsung mungkin akan sulit gitu ya, karena terhalang oleh awan dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan peralatan yang canggih sekarang itu ya, maka dengan adanya peralatan tersebut hilal bisa nampak jelas gitu ya melalui pengamatan astronomis. Nah, kita nggak tidak ada peralatan semacam itu ya. Pemerintah punya itu ya, sebagian orang punya alat teleskop dan lain sebagainya, sehingga mudah ya untuk melihat hilal bisa di tempat tertentu ya. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan cara hisab ya. Hisab itu melibatkan mereka yang mempunyai kapasitas dalam ilmu falak. Misal ya, dalam ilmu falak itu ditentukan derajatnya berapa, kemiringannya berapa ya. Nah, di situ ahli ilmu falak biasanya menghitung dengan secara astronomis. Nanti di antara antum yang ingin belajar ilmu falak, ya itu silahkan. Tapi harus matematikanya harus bisa, karena ada hitung-hitungannya di situ. Ya.
Terus Pak Ustadz, gimana kalau misalnya terjadi perbedaan antara ru'yat dengan hisab? Para ru'yat, ahli ru'yat ya, yang menggunakan metode ru'yat berbeda itu harinya ternyata. Nah, jika terjadi perbedaan semacam itu tidak perlu kemudian kita permasalahkan. Kenapa? Ya bisa saja berbeda. Kenapa? Karena metode caranya berbeda. Kalau ru'yatul hilal mah dengan melihat hilal dengan menggunakan peralatan, ya. Kalau hisab mah dia menggunakan hitung-hitungan. Ya, maka ada rumus-rumus tertentu itu biasanya ya untuk menentukan penanggalan dengan hisab atau dengan perhitungan. Perbedaan itu bisa saja terjadi. Yang benar yang mana? Silakan ikuti yang menurut antum yakini. Ya. Para ahli hisab, saya mah lebarannya hari besok. Misal umpamanya ya, hari lebarannya besok sudah 29 atau sudah masuk 30 menurut perhitungan hisab contoh. Ternyata yang ahli ru'yat enggak, masih ada 1 hari lagi. Nah, kalau semacam itu, ya perbedaan semacam itu tidak perlu kita perdebatkan. Yang ahlul hisab, bukan ahlul hisab, ahlul hisab, ya, yang percaya bahwa saya sudah sempurna di dalam hitung-hitungan. Kalau itu yang Anda yakini sesuai dengan kapasitas keilmuan antum dalam ilmu falak, silahkan. Nah, kita sebagai orang awam, ya, yang tidak memiliki keilmuan dalam ilmu falak, ilmu hisab, ataupun tidak memiliki peralatan untuk ru'yat, maka bagi kita mudah, ikuti saja pemerintah. Ya, di pemerintah dia punya para ahli falak, ya, punya ahli ru'yat, ya, banyak, peralatannya cukup. Nah, kita biar tidak dipusingkan ya dengan hal semacam itu, kita cukup ikuti keputusan pemerintah yang mempunyai wewenang dalam hal ini. Seperti itu ya. Jadi kalau ada yang beda, Mas Anuma besok misalkan kita masih ada sehari lagi, kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Bisa saja ya, sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing. Kalau antum udah bisa misalkan menentukan sendiri ya dengan ilmu hisab, dengan ilmu falak tersebut, antum silahkan kalau berbeda sesuai dengan keyakinan atau hasil perhitungan masing-masing. Seperti itu ya. Ini berkaitan dengan penentuan bulan, masuknya bulan Ramadan. Nah, biasanya kalau dengan ilmu hisab itu ya, dengan ilmu falak itu kita bisa menghitung setahun ke depan tuh. Jadi kalendernya sudah punya biasanya seperti itu untuk 1 tahun bulan Hijriah dengan metode hisab. Baik, itu ya, tidak perlu diperpanjang mengenai hal ini. Nanti kalau mau memperdalam silahkan kaji sendiri, baca sendiri mengenai buku tentang ru'yat dan hisab. Ada bukunya khusus mengenai ru'yat dan hisab. Silahkan untuk dikaji secara mendalam. Kemudian al-madatus sabi'ah, madah yang ke-7, fi syuruti shaumi wa hukmi shaumi al-musafiri wal marid wa syaikhil kabiri wal hamili wal murdi'ah. Madah yang ke-7 adalah berkaitan dengan syarat-syarat puasa. Wa hukmu shaumil musafir, hukum puasa bagi musafir, walil maridi, dan orang yang sakit, wa syaikhil kabir, dan orang yang sudah tua renta. Kemudian wal hamil, dan orang yang sedang mengandung, yang hamil, wal murdi'i, dan menyusui. Nah, ini seperti apa ketentuan hukumnya masing-masing berkaitan dengan puasa? Kita masuk ke poin 1, syurutus shaum.
Yushtaratu fi wujubi shaumi 'alal muslimi an yakuna 'aqilan balighan. Syarat wajib puasa Ramadan 'alal muslimi bagi orang-orang muslim an yakuna 'aqilan balighan, hendaknya orang tersebut akilan, berakal, ya, tidak gila, tidak zawalul akli, tidak hilang akalnya. Kemudian yang kedua adalah balighon, yaitu balik. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang belum balik? Bolehkah dia berpuasa? Boleh, silahkan, untuk pelajaran, untuk belajar berpuasa. Misalnya setengah hari, ya setengah hari, atau puasa sehari full juga boleh, silahkan, patut kita apresiasi, ya. Seperti itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an salasatin. Diangkat pena dari 3 perkara. 3 orang yang tersebut nih yang disebutkan. Siapa? Anil majnuni hatta yafiqu. Yaitu orang gila sampai dia sadar. Ya, jadi ya orang-orang gila jangan, kalau dia makan pagi dan sore atau makan apa aja tuh dia, ya gak jadi persoalan, gak usah dipersoalkan tuh dia orang gila, gak wajib sholat bagi orang gila. Kemudian wa anin naimi hatta yastayqulu, dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sobi hatta yahtalim, dan anak kecil sampai dia yahtalim, sampai dia ihtilam, sampai dia mimpi basah. Berarti menunjukkan bahwa ya ketika dia sudah ihtilam itu min alamatil baligh, bahwa dia sudah menunjukkan balik, gitu ya. Kemudian wa in kanat muslimatan, jika seorang muslimah yushtaratu laha fi sihhati shaumiha, maka disyaratkan baginya fi sihhati shaumiha, di dalam sahnya dia berpuasa, antakuna tahiratan min damil haidi wan nifasi, hendaknya dia suci dari damil haid, yaitu dari darah haid dan nifas. Ya. Mau dia hanya sehari semalam, mau 7 hari, 15 hari, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi bayani nuqsani dainil mar'ati alaysat idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya. Jika seseorang perempuan muslimah, ya apabila dia sedang haid, maka tidak perlu sholat, wala tasum, dan tidak berpuasa. Itu ya. Kemudian yang kedua, al-musafiru idza safara al-muslimu masafata qasrin wa hiya samaniyatu arba'una mailan. Nah, seorang muslim apabila dia sedang safar dalam perjalanan, ya, dan jaraknya samaniyatu wa arba'una milan, yaitu 84 Arbaun 48 mil, 48 mil jaraknya. Loh, kenapa harus ada jarak? Kalau tidak ditentukan jaraknya, masalahnya nanti akan tasahul dia. Boleh seseorang berbuka dalam perjalanan dengan jarak tadi berapa? 48 mil. Ya.
Kalau perjalanannya 48 mil, dia boleh berbuka. Kenapa harus ada jarak yang ditentukan? Agar seseorang tidak tasahul. Tidak tasahul itu gimana? Akhirnya setiap kali dia keluar, misalkan ke Cilamaya lah contoh, ya ke Cilamaya. Oh, kan saya sedang safar nih, berarti saya boleh berbuka. Akhirnya cuma ke Cilamaya dia berbuka. Alasannya apa? Sedang safar. Hanan ke Gempol, izin cukur ke Gempol. Contoh ini mah contoh biar mudah, tak ilustrasikan begitu ya. Saat izin ke Gempol, mau ngapain? Mau cukur, silahkan. Oh iya, saya kan sedang safar nih, ke Gempol mau cukur. Berarti boleh berbuka. Nah, akhirnya apa? Nanti lama-lama keluar gerbang dikiranya safar. Nah, kenapa harus ada jarak yang ditentukan? Bolehnya berbuka seseorang dalam safar agar tidak tasahul, agar tidak menganggap enteng, ya. Agar tidak salah paham. Akhirnya nanti cuma kesini dikiranya safar. Oh, ada jarak yang ditentukan yang harus dilewati. Kalau udah 48 mil misalkan, ya berarti silahkan. Kalau jaraknya sangat amat jauh misalkan, ya nanti antum mudik nih misalnya mudik, ya jaraknya berapa? Oh, perjalanan kira-kira seharian. Oh, berarti udah 48 mil tuh, ya, atau 80 berapa 4 kilometer kalau tidak salah. Ya perjalanan setengah hari itu sudah diperbolehkan berbuka. Tapi ingat, summa wa in kana shaumu fi safar la yashukku alaihi fasoma lakin ahsan. Ya. Kalau dia memang tidak kuat untuk berpuasa, boleh berbuka. Tapi kalau misalkan saya mah kuat nih, mau perjalanan mudik misalkan, ya, tapi kuat berpuasa, wa antasumu khairun lakum. Maka kalau mau berpuasa juga lebih baik. Jadi kemudahan-kemudahan itu, ya, tidak lain dan tidak bukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, keringanan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka lanjutan ayatnya adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kemudahan. Kita dalam berpuasa masih diperbolehkan berbuka dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Misalnya tadi dalam perjalanan, dalam melakukan safar yang jaraknya ditentukan tadi, boleh diizinkan tidak berpuasa, diganti dengan hari yang lain, ya, diqadha. Tapi saya mah kuat aja gitu kan. Nggak harus berbuka walaupun perjalanan sehari misalkan mudiknya, tapi saya masih kuat berpuasa, wa antasumu khair. Ya, kalau mau berpuasa khair, lebih baik. Lakana ahsan. Fasoma lakana ahsanu, maka kalau hendak berpuasa pun ahsan, lebih baik. Wa in kana yashuqu alaihi fa aftara kana ahsan. Perjalanannya melelahkan, saya nggak kuat, capek misalnya, ya daya tahan tubuhnya tidak kuat, maka boleh fa'aftara kana ahsan, daripada menimbulkan madarat bagi dia, ya, daripada menimbulkan nanti penyakit karena terlalu memaksakan diri, ya, maka fa'aftara kana ahsan, lebih baik berbuka kalau sangat tidak kuat. Liqauli Abi Sa'id al-Khudri, kunna naqsu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan, famanna as-sha'imu wa minna al-muftiru, fala yajidu sha'imu 'ala al-muftiri wa lal muftiru 'ala as-sha'im, summa yaruna anna man wajada quwwatan fasala fa inna dhalika hasanun.
Ini mengisahkan bahwa kami berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu berpuasa. Maka di antara kami ada yang berpuasa, ada yang tidak. Ya. Dan tidak menjelas satu sama lain. Oh, saya tak mau puasa dengan ya Rasulullah. Saya mau puasa dengan saya tak mau enggak. Ya bahasa ini kurang lebih seperti itu kalau bahasa kan. Tidak ada yang saling mencela. Ya, kalau kuat silakan. Kalau tidak kuat ya jangan memaksakan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, masih ada 1, 2, 3 dan tanbihun. Ya. Insya Allah untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya, berkaitan dengan orang yang sakit. Ya, ketentuan orang yang sakit ini nanti ada bermacam-macam. Boleh dia berpuasa, mengqadha, ya, kalau misalkan nanti dia sakitnya misalkan ada harapan untuk sembuh, maka dia wajib qadha. Kalau misalkan sakitnya dia tidak ada harapan untuk sembuh, ya, maka hanya membayar fidyah saja. Ya, nanti akan kita bahas untuk lebih dalamnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.